Pemirsa, perombakan Kabinet Merah Putih Senin lalu dinilai cukup mengejutkan. Selain waktunya yang terkesan mendadak, dua posisi menteri strategis yakni Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Budi Gunawan serta Menteri Keuangan Sri Mulyani diganti. Isu di publik merebak, reshuffle oleh Presiden Prabowo ini politis atau ekonomis? Kita akan bahas bersama para narasumber sore ini. Di studio kami sudah ada Wakil Ketua Umum Projo, Freddy Damanik, dan melalui sambungan Zoom kita tersambung dengan Founder Trias Politika Agung Baskoro serta Kepala Ekonom Bank Permata Joshua Pardede. Selamat sore Mas Freddy. Selamat sore Mbak. Terima kasih sudah hadir di studio. Selamat sore juga Mas Agung dan Mas Joshua. Sore semua. Selamat sore Mbak Tasya. Sore, saya ke Mas Freddy terlebih dahulu ya. Mas Freddy, seperti apa perbincangan di teman-teman Projo setelah kemarin terjadi reshuffle terhadap Pak Budi Ari? Ya, sebagaimana publik sebetulnya, bahkan para di kabinet mungkin juga para pengamat, ini kan tiba-tiba ya, sangat mendadak. Ya demikian juga kami, speechless. Ya, kami tidak mendengar apapun tentang isu pencopot ini, termasuk Budi Ari, Ketua Umum kami yang dicopot. Tidak tahu juga, tidak tahu menau ya. Jadi ya kami cuma bisa bilang speechless, ya nggak tahu mau ngomong apa, makanya kami diem saja pada hari pertama, hari kedua sambil mengikuti terus perkembangan. Nah baru kemudian kami berkomunikasi dengan Budi Ari, tapi so far kami berkomunikasi everything is fine, nggak ada masalah. Jadi beliau di publik juga sudah mengatakan bahwa beliau justru berterima kasih, ya beliau bangga pernah dipercaya, pernah ditunjuk oleh Presiden Prabowo di dalam kabinetnya sebagai Menteri Koperasi. Yang pada saat itu memang Presiden Prabowo mengatakan bahwa memang ini harus dibangkitkan kembali koperasi, harus menjadi tulang punggung perekonomian Indonesia. Maka dengan segenap apa yang dia miliki, Budi Ari bekerja maksimal. Dan menurut kami juga dengan segala hormat beliau telah berhasil. Setidaknya secara formal ya kelembagaan telah membentuk 80.000 koperasi, kemudian membangun dasar-dasarnya termasuk peraturan-peraturannya, sehingga ya beliau dengan sangat bangga ya melepaskan dirinya sebagai Menteri Koperasi. Dan teman-teman juga ya wajar lah ya, seperti saya katakan tadi, ada speechless, ada yang tidak terima. Yang tidak terima bicaranya seperti apa Mas Freddy? Ya karena ini kan tiba-tiba, ya namanya juga ketumnya dicopot, tidak sampai sekarang kan itu hak prerogatif presiden, tetapi kan wajar lah di bawah itu bertanya-tanya, ya maksudnya mereka, loh kok begitu, emang apa kesalahan, maksudnya bertanya seperti itu, emang ada masalah apa Pak Budi Ari Ketua Umum kami dicopot, kami ya sekarang mulai kemarin sebetulnya termasuk hari ini kami konsolidasi akan memberikan penjelasan kepada teman-teman di bawah bahwa memang ini adalah hak prerogatif presiden dan kita percaya bahwa yang dilakukan presiden ini adalah adalah terbaik memang untuk kepentingan bangsa dan untuk kepentingan rakyat. Jadi bukan tentang Budi Arinya, bukan tentang Projonya, bukan tentang relawan Jokowinya, bukan. Tetapi kami sangat meyakini yang dilakukan presiden ini adalah untuk kepentingan bangsa dan untuk kepentingan rakyat. Itulah yang akan kami jelaskan kepada teman-teman di bawah. Tapi belum ya, secara internal belum ada pertemuan antara mungkin Pak Budi Ari dengan seluruh teman-teman, mungkin teman-teman Projo seluruh Indonesia? Secara formal belum, tetapi di DPP rencana malam ini kami akan rapat pleno, ya, kemudian nanti akan ke bawah juga secara formal akan kami lakukan. Oke, baik. Saya bergeser dulu ke Mas Agung sekarang. Mas Agung, kalau Anda sendiri melihatnya, mengamati apa yang terjadi dalam reshuffle itu, siapa yang diganti dan siapa yang menggantikan, apa analisa Anda? Ya, ada banyak alasan reshuffle, tapi dari periode ke periode Presiden biasanya menggunakan 3 otoritasnya. Pertama secara teknokratis soal kinerja, dan ini berkelindan dengan situasi demo besar kemarin, sehingga Presiden merasionalisasi seluruh
menteri-menterinya apakah sudah perform atau tidak. Dan di titik ini memang ada ekses ketika kemarin demo ada ricuh, ada penjarahan, ada tindak kriminal yang luar biasa, dan pada satu momen ada korban jiwa di situ. Dan paling bertanggung jawab akhirnya ditunjuk Pak Menko Polkam ya, Pak BG. Dan Pak BG ini suka atau tidak mewakili poros Teguh Umar, Mbak Tasya. Jadi itu yang memang menarik untuk kita telah nanti ya, seperti itu. Nah, yang kedua Pak Budi Ari. Ya, ya kita tahu Pak Budi Ari suka atau tidak, ini memang seringkali disebut dalam beberapa soal yuridis ya. Dan ini memang sedikit banyak juga arahannya ada program besar yang beliau handle, yakni Koperasi Desa Merah Putih, yang itu menjadi masterpiece-nya Kabinet Merah Putih, program unggulan Pak Prabowo. Nah, jadi secara yuridis ada soal, secara teknokratis juga saya melihat memang koperasi ini harus dalam tanda petik dihandle oleh orang atau lingkar terdekatnya presiden semacam itu, sehingga mau tidak mau memang akhirnya kaki-kaki politik yang selama ini ada di Pak Budi Ari itu dalam tanda petik tidak lagi menguat. Karena apa? Karena presiden mensandarkan kekuatannya pada partai-partai, bukan kepada relawan ketika pemerintahan sudah berjalan. Dan kita lihat makin ke sini memang kekuatan relawan semakin direduksi, walaupun ini perlu dirasionalisasi lagi. Nah, jadi alasan kedua secara yuridis. Yang ketiga alasannya alasan politis, ya perimbangan kaki-kaki politik. Kalau memang menteri itu problematik di internal partai, kemudian kinerjanya nggak bagus, ya paling rentan. Dan itu bisa kita lihat dalam konteks misalkan Pak Abdul Qadir Karding ya, seperti itu. Kemudian juga Pak Budi Gunawan, karena beliau kader kultural dari PDIP, yang bukan kader utama, terus kinerjanya juga kurang maksimal, otomatis rentanlah diganti seperti itu. Jadi 3 alasan itu yang biasanya mengitari ketika presiden melakukan reshuffle. Alasan teknokratis, alasan yuridis, alasan politis. Nah, bisa juga tiga alasan ini digunakan sebagai pisau analisis untuk membedah misalkan Pak BG kenapa di reshuffle seperti itu. Jadi alasan politis misalkan, oh dia kader kulturalnya PDIP, kemudian nggak terlalu kuat nih ya, kemudian kinerjanya secara teknokratis nggak maksimal. Apakah ada kasus yuridisnya? Nggak ada masalah seperti itu. Tapi 2 alasan ini sudah lebih dari cukup bagi presiden untuk mengganti, karena memang ada ekses yang luar biasa kemarin seperti itu. Pak Budi Ari juga begitu. Kalau dibedah misalkan secara politis, relawan kaki politiknya kurang terlalu kuat semacam itu karena di parlemen tidak ada perwakilannya. Kemudian secara yuridis ada soal yang harus difokuskan, khawatir mengganggu pelaksanaan koperasi di Merah Putih yang sudah terbentuk secara kuantitas. Tapi kan presiden inginnya mungkin ada arahan secara kualitas seperti itu. Apakah koperasi itu sudah sesuai, sudah bisa mengoptimalkan, sudah menghasilkan efek-efek ekonomi ke bawah atau tidak. Nah, secara kualitasnya kan butuh fokus. Nah, kalau misalkan Pak Budi Ari tersangkut kasus misalkan, ini kan bisa mempengaruhi itu. Walaupun ini debatable ya, tapi saya melihat ini ada presiden di kasusnya Pak Noel. Jadi ketika ada ya sedikit saja arahan tersangkut, otomatis presiden langsung menyala early warning sistemnya, Mbak Tasya. Ya mau nggak mau, supaya tidak ada beban bagi pemerintahan, bagi kabinet Pak Prabowo, ini harus segera diganti. Supaya apa? Supaya Pak Prabowo tidak ada nokta hitam lagi ya setelah Pak Noel kemarin semacam itu. Karena di masa sebelumnya Pak Jokowi itu pecah rekor. Banyak anggota kabinet Pak Jokowi itu yang tersangkut kasus dan ditangkap oleh penegak hukum. Memecahkan rekornya Pak SBY. Ya, jadi dilihat dari kondisi sekarang, struktur kabinet yang sangat besar dan gemuk, ini rentan untuk memecahkan rekor presiden-presiden sebelumnya. Sehingga untuk ke depan, makanya ketika ada menteri yang tersangkut, langsung arahannya diganti seperti itu. Baik, menarik tadi ketika Anda mengatakan bahwa kalau kemudian mempertimbangkan soal relawan di parlemen tidak ada perwakilannya, artinya memang sangat mudah diterjemahkan bahwa ketika dalam kurang waktu 1 tahun, agak lebih mudah untuk melepas ketum projo ya, ketua umum relawan yang sebenarnya mendukung Prabowo untuk menjadi presiden. Iya, karena alasan beliau diganti tidak hanya satu secara politis, ya. Kemudian ada alasan teknokratis juga, kemudian ada alasan yuridis tadi semacam itu. Jadi 3 alasan tadi terpenuhi, sehingga alasan lain yang istilahnya memberatkan presiden untuk mengganti itu tidak mengemuka semacam itu atau belum mengemuka, sehingga beliau harus diganti. Apalagi penggantinya Pak Ferry Juliantono itu adalah orang dari poros Hambalang, ya. Karena program besar ini masterpiece-nya Pak Prabowo, otomatis beliau ingin memastikan bahwa kontrol program besar ini ada di lingkar terdekat beliau. Sebagaimana Pak Budi Gunawan poros Teguh Umar itu digantikan oleh ad interim Pak Syafri yang juga poros Hambalang. Karena nggak mau lagi kecolongan Pak Prabowo. Kalau situasi keamanannya seperti kemarin. Jadi poros Hambalang ketika reshuffle kemarin itu menguat
Tapi sebaliknya poros Teuku Umar dan poros Solo itu harus menyesuaikan diri dengan situasi sekarang. Karena dalam beberapa hal secara teknokratis tadi kinerjanya belum optimal. Kinerja Pak BG kenapa nggak optimal? Karena ada eksesnya. Kinerja Pak Budi Ari kenapa nggak optimal? Karena ada sorotan soal kualitas koperasi desa Kelurahan Merah Putih itu. Seperti itu. Baik, saya bergeser dulu ke Mas Joshua. Sekarang Mas Joshua, kalau dari sisi ekonom seperti apa perbincangan tentang dampak reshuffle kemarin? Ya, kalau kita melihat secara khusus dampak reshuffle Menteri Keuangan sendiri ini cukup signifikan ya. Di 2 hari pertama minggu ini saja kami melihat bahwa misalkan IHSG turun 200 poin, rupiah pun juga ikut melemah, lalu juga di pasar obligasi pun juga investor cenderung cukup concern ya terkait dengan pergantian Menteri Keuangan, mengingat Menteri Keuangan sebelumnya yakni Sri Mulyani ini adalah penjaga gawang keuangan yang cukup dipercaya oleh investor asing, sehingga dengan adanya peralihan ke Menteri Keuangan Purbaya tentunya pasar saat ini masih wait and see ya, masih menantikan dalam jangka pendek ini masih wait and see dulu. Artinya tentunya ini hal yang wajar secara umum, karena kalau kita melihat di pasar keuangan tentunya menjadi senternya adalah tentu Menteri Keuangan, karena tentunya yang menjadi krusial adalah bagaimana, karena tentunya tadi kalau kita bicara anggaran kementerian lainnya tentunya yang terpusat pengaturnya adalah Menteri Keuangan itu sendiri. Jadi yang lebih penting adalah bagaimana Menteri Keuangan baru ini untuk bisa mengatur ya dinamika anggaran, khususnya dalam hal membagi-bagi terkait dengan program prioritas pemerintah, dan juga beberapa tuntutan ya 17+8, lalu juga 7 tuntutan dari Aliansi Ekonomi Indonesia beberapa waktu sebelumnya. Ini juga memberikan indikasi bahwa, dan juga melihat kondisi ekonomi saat ini, kita melihat bahwa misalkan terjadi pengangguran, masih terjadinya penurunan daya beli masyarakat, sehingga pemerintah dalam hal ini Menteri Keuangan pun juga perlu memberikan insentif fiskal, ya, memberikan ruang fiskal untuk bisa adanya manuver dalam hal ini, memberikan stimulus untuk menjaga daya beli masyarakat bisa meningkat lagi, agar orang bisa spending lagi, agar pelaku usaha bisa melakukan investasi lagi untuk melakukan ekspansi bisnisnya lagi. Sehingga itu yang saya pikir perlu penting sekali, PR berat buat Menteri Keuangan baru, karena tentunya yang sangat krusial adalah komunikasi ya. Komunikasi penting sekali, karena 1-2 hari pertama Menteri Keuangan Purbaya komunikasinya perlu diperbaiki, dalam hal ini komunikasi publiknya ya, terkait dengan over optimistic ya, dalam 3 tahun Indonesia cerah. Ini kan tentunya sebagai Menteri Keuangan, gesture ataupun statement dari Menteri Keuangan ini perlu dikelola ya, karena apapun yang keluar dari Menteri Keuangan ini akan sangat penting mempengaruhi pasar, mempengaruhi perekonomian, sehingga kedepannya memang penting sekali untuk komunikasi publik dan juga komunikasi dari semua stakeholder Kementerian Keuangan, agar perekonomian khususnya anggaran belanja ini bisa lebih produktif, mengingat sisi belanja atau sisi penerimaan ini akan menjadi tantangan besar, karena kondisi ekonomi ke depannya akan semakin tidak mudah lagi. Oke, baik. Kita akan break dulu sejenak, akan kita lanjutkan usai jeda berikut. Pemirsa tetaplah bersama NTV Prime.